Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurma Amelia Misbah dengan NIM 21123005. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai subjek-subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah etnis yang diakui oleh hukum internasional memiliki hak, kewajiban, dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam hubungan internasional. Subjek ini memiliki kedudukan hukum yang kemungkinan mereka menuntut atau dituntut berdasarkan hukum internasional. Adapun ciri-ciri subjek hukum internasional, yang pertama, memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Yang kedua, memiliki kapasitas untuk bertindak dalam hubungan internasional, seperti membuat perjanjian atau mengajukan klaim hukum. Yang ketiga, diakui oleh komunitas internasional. Jenis-jenis subjek hukum internasional. Yang pertama, negara. Negara adalah subjek utama dan klasik dalam hukum internasional. Negara memiliki kedaulatan penuh serta hak dan kewajiban seperti yang pertama, hak untuk menjalankan kedaulatan atas wilayahnya. Yang kedua, hak untuk membuat perjanjian internasional. Yang ketiga, ada kewajiban untuk menghormati hukum internasional dan negara lain. Yang kedua, ada organisasi internasional. Jadi, organisasi internasional badan yang dibentuk oleh negara melalui perjanjian internasional untuk mencapai tujuan tertentu, seperti PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua ada ASEAN, untuk kerjasama regional. Organisasi ini memiliki kapasitas hukum yang terbatas pada tujuan pendiriannya. Yang ketiga, individu. Dalam konteks tertentu, individu diakui sebagai subjek hukum internasional, terutama dalam hukum hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Contohnya, individu dapat dituntut atas kejahatan perang, genosida, atau kejahatan terhadap kemanusiaan di Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Keempat, pemberontak dan gerakan pembebasan. Kelompok pemberontak atau gerakan pembebasan nasional diakui sebagai subjek hukum internasional dalam situasi tertentu, seperti perjuangan dekolonisasi dan konflik bersenjata non-internasional berdasarkan protokol tambahan kedua Konvensi Jenewa. Kelima, perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional menjadi subjek hukum internasional dalam konteks tertentu. Misalnya, tanggung jawab lingkungan dan sosial berdasarkan standar internasional. Penyelesaian sengketa investasi melalui mekanisme seperti ICSID. Yang keenam, subjek hukum ad hoc. Subjek hukum internasional dapat diakui secara khusus berdasarkan kebutuhan, misalnya Vatikan sebagai entitas keagamaan dan politik. Komite Palang Merah Internasional atau ICRC berdasarkan mandat kemanusiaan. Jadi, setiap subjek memiliki kapasitas hukum yang berbeda sesuai dengan peran dan konteks mereka dalam hukum internasional. Di pembahasan kali ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe.